Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkatekese mengenai perkawinan. Namun, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Maria Rosanita Sihotang. Saya mahasiswa di STP Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Saya sekarang berada di semester 5. Saudara-saudari, katekese yang akan saya sampaikan pada kali ini ialah anulasi perkawinan dalam Gereja Katolik. Semoga katekese yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari, sering kita mendengar kata perceraian. Baik itu perceraian yang terjadi di kalangan umat Katolik sekarang ini. Kita tahu bahwa penyebab dari perceraian ini banyak sekali, seperti KDRT, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti itu tadi membuat pasangan suami istri mengajukan perceraian di otoritas sipil. Nah, otoritas sipil lah yang dapat melakukan dan mensahkan perceraian di kalangan umat sekarang ini. Kita ketahui dalam Gereja Katolik salah satu sifat dari perkawinan ialah monogami dan tak terceraikan. Maka dari itu, dalam Gereja Katolik kita tidak mengenal perceraian seperti yang ada dalam Kanon 1056. Saudara-saudari, bagi kita orang Katolik, perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa atau kejadian saat kita mengucapkan janji kepada pasangan kita di hadapan para saksi-saksi. Namun, lebih dari itu, perkawinan Katolik merupakan sebuah peristiwa di mana Tuhan hadir di sana dan menerima janji-janji yang kita ucapkan kepada pasangan kita. Oleh sebab itulah, perkawinan Katolik tidak mengenal perceraian, atau di dalam Gereja Katolik tidak ada perceraian seperti yang ada dalam otoritas sipil. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini ialah bagaimana jika terjadi permasalahan dalam perkawinan umat Katolik? Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus mengajukan perceraian kepada otoritas sipil? Nah, saudara-saudari, dalam Gereja Katolik ada istilah anulasi. Apa itu anulasi? Apakah anulasi itu sama dengan perceraian? Anulasi berasal dari kata Latin terbagi dari dua kata, yaitu ad yang artinya ke atau menuju dan nullum yang artinya hampa. Secara etimologis berarti membuatnya hampa dan kosong menurut Sparks. Dalam konteks ajaran resmi Gereja Katolik, anulasi adalah sebuah deklarasi atau pernyataan resmi gereja melalui tribunal atau pengadilan gereja bahwa sebuah perkawinan tidak sah sedari awal mula terjadi. Berbeda dengan perceraian. Dalam kata perceraian terkandung makna bahwa perkawinan sedari awal diceraikan karena alasan tertentu, seperti alasan perselingkuhan, alasan kekerasan dalam rumah tangga, alasan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dengan perceraian ini, sebuah perkawinan yang sah dibubarkan atau dinyatakan atau dibuat oleh otoritas sipil tidak ada lagi. Dengan penjelasan pengertian antara anulasi dan perceraian, kita ketahui bahwa keduanya jelas berbeda. Namun, untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebagai salah satu contoh, misalnya, Dikta dan Yaebo menikah pada tanggal 2 Juli 2010. Jika perkawinan mereka dibatalkan atau dianulasi oleh Tribunal Keuskupan pada tanggal 2 Juli 2016, maka kehidupan kebersamaan mereka sebagai suami istri sejak tanggal 2 Juli 2010 sampai tanggal 2 Juli 2016 dianggap tidak sah. Kebersamaan mereka
tidak diakui secara hukum atau tidak pernah ada perkawinan antara Dikta dan Yaebo sejak tanggal 2 Juli 2010 sampai 2 Juli 2016. Namun, jika perkawinan antara Dikta dan Yaebo diceraikan pada tanggal 2 Juli 2016, maka perkawinan mereka sejak tanggal 2 Juli 2010 sampai tanggal 2 Juli 2016 dianggap sah. Namun, perkawinan mereka dibatalkan atau dibubarkan pada tanggal 2 Juli 2016 oleh otoritas sipil. Saudara-saudari, itu adalah salah satu contoh untuk kita lebih memahami antara perkawinan dan anulasi. Bahwa dalam anulasi itu, perkawinan tidak dianggap ada atau tidak dianggap sah sejak dari awal mereka menikah. Namun, dalam perceraian, perkawinan itu dibubarkan atau dibatalkan sejak mereka mengajukan perceraian dan disahkan oleh otoritas sipil. Melihat contoh tadi, dapat dikatakan bahwa perkawinannya ada dan dilakukan, tetapi tidak sah. Itulah anulasi tadi. Nah, anulasi ini dapat diberikan oleh tribunal gereja atau pengadilan gereja. Namun, tribunal gereja memberikan anulasi secara terbatas. Artinya terbatas, tribunal gereja harus membuktikan terlebih dahulu adanya cacat di dalam perkawinan mereka. Cacat ini berbeda dengan masalah yang terjadi dalam perjalanan perkawinan mereka. Cacat bukan berarti adanya pertengkaran antara suami istri atau adanya permasalahan seperti perselingkuhan dan ekonomi dalam keluarga mereka. Namun, cacat ini memang sudah ada sedari awal mula mereka melakukan perkawinan. Nah, dengan ini dapat dikatakan bahwa anulasi perkawinan ini berkaitan dengan awal mula perkawinan. Karena anulasi perkawinan diberikan secara terbatas, maka anulasi sebuah perkawinan menuntut beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu anulasi diberikan untuk perkawinan yang dibatalkan atau perkawinan yang tidak bisa dilanjutkan lagi oleh kedua pasangan. Syarat yang kedua yaitu salah satu pasangan atau kedua pasangan menggugat perkawinan yang gagal itu kepada tribunal gereja yang berkompeten atau dalam kanon 1672. Syarat yang ketiga yaitu gugatan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan-persyaratan material dan formal sesuai dengan ketentuan dalam kanon 1051 sampai 1056. Yang keempat yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan dalam perkawinan mereka, tribunal gereja secara pasti dan meyakinkan menemukan cacat atau kekurangan yang berat pada salah satu pasangan yang melangsungkan janji pernikahan di dalam gereja. Melihat keempat syarat-syarat tadi, jelas dikatakan bahwa anulasi perkawinan dilakukan jika adanya cacat yang berat pada kedua pasangan, dan cacat ini ditemukan sejak awal mereka melakukan janji pernikahan di dalam gereja. Apa saja cacat perkawinan yang membuat perkawinan itu tidak sah dalam hukum gereja? Yang pertama yaitu kurangnya umur. Contohnya itu seorang perempuan menikah di usia atau di umur 14 tahun. Artinya dia ini melakukan penipuan karena dia masih kurang umur. Yang kedua, adanya impotensi, ketidakmampuan melakukan relasi seksual semenjak perkawinan berlangsung. Namun harus kita ketahui juga, jika pasangan tersebut sudah mempunyai anak dan dalam perjalanan perkawinan mereka salah satu dari pasangan tersebut memiliki impotensi, ketidakmampuan melakukan relasi seksual, hal ini tidak dianggap sebagai gugatan atau sebagai cacat dalam perkawinan. Yang ketiga,
adanya ikatan perkawinan sebelumnya. Artinya seperti ini. Pasangan suami istri beda tempat tinggal. Misalnya, suami tinggal di Sumatera, sedangkan si istri tinggal di Jawa. Nah, suami ini bertemu dengan seorang perempuan di Sumatera. Ia melakukan perkawinan secara Katolik dan dia mengakui bahwa dia tidak pernah sebelumnya melakukan perkawinan dengan orang lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai cacat dalam perkawinan mereka. Yang keempat yaitu penculikan atau nikah paksa. Nah, ketika kita diculik dan diajak nikah paksa oleh orang lain, kita dapat mengatakan kepada tribunal gereja agar menggagalkan perkawinan kita. Dan ini dianggap sebagai cacat dalam perkawinan. Nah, saudara-saudari, itulah cacat perkawinan menurut hukum gereja. Cacat perkawinan ini harus terbukti secara hukum, bukan karena suami istri sakit hati atau curiga terhadap pasangannya, atau mencari alasan untuk dapat mengajukan anulasi perkawinan kepada tribunal gereja. Melainkan, cacat ini harus terbukti. Pada dasarnya, anulasi perkawinan bertujuan untuk mempertahankan ajaran Yesus sendiri tentang perkawinan seperti yang tercatat dalam Injil Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tercatat juga dalam Markus 10 ayat 11-12, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ajaran Yesus Kristus ini ingin mengajarkan bahwa perkawinan yang tidak sah itu harus tetap dipertahankan dan dibela. Yang lebih diutamakan adalah mempertahankan perkawinannya, bukan menganulasinya. Keputusan pengadilan gereja harus mempertahankan nilai-nilai perkawinan, bukan mendukung kebebasan suami istri. Anulasi perkawinan dilakukan bukan karena adanya kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga, melainkan karena adanya cacat sejak awal perkawinan mereka. Nah, saudara-saudari, itulah perbedaan antara perceraian dan anulasi. Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, melainkan anulasi perkawinan. Anulasi perkawinan pun diberikan secara terbatas. Baiklah saudara-saudari, sekianlah katekese yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya atau pengucapan kata dalam video ini,